Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Kita beralih ke informasi pertama pemirsa terkait Dinas Kominfo bekerja sama dengan PT Indikator Indonesia untuk memonitoring konten media online, media cetak, TV, dan media sosial dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kota Pare-Pare. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kota Pare-Pare mulai tahun ini dikelola Dinas Kominfo Kota Pare-Pare. Untuk itu, Dinas Kominfo Kota Pare-Pare merencanakan akan menggunakan sistem dengan kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk mengolah big data yang bersumber dari berbagai media online, media cetak, TV, serta platform media sosial lainnya dengan menggandeng PT Indikator Indonesia yang merupakan sebuah lembaga yang berpengalaman di bidangnya untuk melakukan sosialisasi di kantor Dinas Kominfo Kota Pare-Pare. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Pare-Pare Amarun Agung HAMKSS TPMSI dan diikuti jajaran Dinas Kominfo di ruang Puskomprev Kantor Dinas Kominfo Kota Pare-Pare pada Kamis 3 Juni 2021. Mau mentransfer apa yang mereka lakukan ke kita sehingga kita nanti ke depan bisa lebih mandiri, bisa lebih kinerja kita di bidang komunikasi publik bisa lebih baik. Jadi jarang-jarang ada seperti ini yang mereka ingin mentransferkan ilmunya ke kita gratis lagi. Tim Indonesia Indikator Imron Mustafa dan Adi Humaydi menjelaskan pemahaman tentang penggunaan alat intelligence media analitik yang dikelola oleh PT Indikator Indonesia, di mana alat ini merupakan sistem yang bekerja 24 jam secara real time dan otomatis dalam melakukan media monitoring untuk mengumpulkan konten media online, cetak, dan TV, serta platform media sosial lainnya untuk menganalisis serta memberikan kajian secara lengkap, mulai dari timeline, influencer, media, dan penelusuran detail terhadap objek pemberitaan dalam satu dashboard dari seluruh informasi yang ada. Ini kita bisa memilih jenis kategorinya, mana media online, mana media cetak atau print news, mana Twitter, Facebook, atau TV news. TV news ini adalah kita bekerja sama dengan 10 TV nasional. Jadi TV news ini adalah pemberitaan-pemberitaan yang terkait Kota Pare-Pare yang diliput di TV nasional. Jadi memang kita belum masuk ke TV lokal. Di mana mungkin ada kegiatan pimpinan di tingkat nasional dan diliput oleh pemberitaan TV nasional. Kita dapat melihat isi pemberitaan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah pengusaha terpaksa harus mengurangi ukuran tempe dan tahu yang mereka produksi karena harga kedelai di pasaran mengalami kenaikan. Bahkan untuk mengantisipasi kerugian dan juga menutupi biaya operasional, beberapa karyawan harus dirumahkan untuk sementara waktu. Kenaikan harga kedelai impor membuat para pengrajin tahu tempe di Kota Pare-Pare memikirkan cara agar terus berproduksi. Harga kedelai saat ini berkisar Rp11.000 per kilogramnya, membuat para pengrajin tahu tempe ini terpaksa mengubah ukuran tahu tempenya agar tidak merugi di situasi kenaikan kedelai saat ini. Selain mengubah ukuran tahu tempe, tidak sedikit para pengrajin tahu tempe juga mengurangi karyawan mereka untuk menutupi biaya produksi. Harga kedelai sekarang menghampiri 11.500. Kalau dari harga normalnya berapa itu? 8.000. Jadi gimana mengakali kenaikan harga kedelai agar bisa tetap eksis? Anu saja Pak, apa namanya? Dikurangi saja timbangannya. Kurangi timbangannya. Ya. Baru apa namanya? Harga tetap.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare Prasetyo mengungkapkan, dari hasil pantauan pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare, ketersediaan kedelai ke pasaran masih terbilang cukup stabil, dan saat ini mengenai harga kedelai masih terbilang aman dan belum berdampak pada harga tahu tempe di pasaran. Ya, tadi berdasarkan data yang ada beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu terakhir, harga memang cukup stabil dan stok juga di Parepare alhamdulillah cukup. Cukup. Jadi ada dua tipe kedelai, satu ekspor dan satunya kedelai lokal, itu harganya stabil. Itu karena kita menjaga stok pangannya yang cukup stabil. Syukur alhamdulillah para pedagang tempe dan tahu saat ini juga tidak merasa kekurangan bahan baku dari produk itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Lazismu menyiapkan sejumlah program kurban menjelang Idul Adha tahun ini. Ada dua pola penyaluran yang telah disiapkan Lazismu, yakni dengan cara penyaluran daging kurban langsung dan dengan cara diolah menjadi rendang instan dan dibagikan. Jelang Idul Adha tahun ini, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kota Parepare kembali mempersiapkan program kurban. Ada dua pola penyaluran yang disiapkan Lazismu, yakni cara penyaluran daging kurban langsung dan dengan cara diolah menjadi rendang instan yang bisa bertahan lama. Hal itu diungkapkan Sekretaris Lazismu Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Saiful Amir menambahkan, selain itu juga pihaknya menyediakan program tabungan kurban dan telah berjalan hingga saat ini. Kedepannya pihak Lazismu Parepare akan turun ke masjid-masjid serta majelis taklim guna melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat agar memaksimalkan syariat kurban. Insya Allah untuk program kurban 1442 Hijriah nanti, Lazismu saat ini sedang merancang untuk membuat campaign kurban. Tetap masih dua pola. Pertama, pola yang konvensional, melayani masyarakat yang akan melakukan kurban. Yang cara konvensional maksudnya itu adalah membuat kurban dengan hari itu dipotong, dibagi, didistribusikan kepada para orang yang berhak, terutama orang-orang kaum duafa dan miskin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Wali Kota Parepare yang hadir pada kegiatan rapat koordinasi APEKSI berharap pemerintah dapat melakukan penguatan pada eksistensi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH yang juga Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI menghadiri rapat koordinasi APEKSI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI yang digelar di Sekretariat APKASI Jakarta Pusat belum lama ini. Pada rapat koordinasi tersebut, Wali Kota Parepare yang juga Dewan Pengawas APEKSI menekankan peranan dan penguatan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dalam tata kelola pemerintahan serta mengajak seluruh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota berkomitmen memperjuangkan eksistensi APIP. Dalam rakor yang dihadiri Ketua APEKSI Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor, serta Ketua APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Bupati Darmasraya Provinsi Sumatera Barat. Selain silaturahmi sesama para pengurus, juga dibahas strategi tata kelola pemerintahan berdasarkan Perpres nomor 33 tahun 2020, /SIPD/OSS, serta kerjasama APEKSI dan APKASI. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare menjadwalkan rencana penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021 mulai dibuka pada 22 Juni mendatang. PPDB ini nantinya akan dilakukan secara online mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare telah menjadwalkan rencana penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021. Seluruh proses pendaftaran untuk PPDB Kota Parepare dilakukan secara online mulai dari tingkat dasar hingga menengah yang akan dibuka pada 22 Juni mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Arifuddin Idris menjelaskan,
teknis PPDB dilakukan merujuk berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dengan membuka 4 jalur seleksi. Untuk SD dan SMP, yaitu jalur zonasi, jalur pendaftaran bagi anak-anak yang berdomisili dekat dengan sekolah yang ada di wilayahnya. Sangat berentan dengan menjadi katalisator atau penghubung virus corona ini, karena kita harus tetap waspada walaupun zona hijau. Yang memang menjadi fenomena sekarang adalah kekhawatiran kami sudah lakukan itu penataan dari 2.500 siswa, itu ada sekitar 30% kemungkinan mendaftar keluar, dan itu bisa sampai 25 kelas. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, implementasi dari program BBPOM yang menuntut instansi ikut serta dalam mengawasi keamanan pangan baik di sekolah maupun di pasar, BBPOM Makassar gelar pertemuan lintas sektor. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka intervensi pangan jajanan anak usia sekolah, serta desa pangan aman dan intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Haji Iwan Asaat, yang digelar di Ballroom Hotel Kenari Kota Parepare dan dihadiri langsung oleh Kepala BB POM Makassar, Dr. Randa Hardaningsih. Dalam kegiatan ini dihadiri seluruh lintas sektor baik dari instansi terkait, kepala sekolah dan para kepala pasar yang ada di Kota Parepare. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program dari BB POM yang menuntut kemandirian dari pihak sekolah, pasar, dan instansi terkait untuk ikut serta dalam mengawasi keamanan pangan baik di sekolah dan pasar, sehingga nantinya tercipta sinergitas setiap instansi dalam menghasilkan intervensi keamanan pangan di Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasana. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.